Berlatar pada tahun 1846, di mana era dari para bajak laut hampir berakhir. Malam itu, sebuah kapal bajak laut yang masih tersisa membajak sebuah kapal kecil. Karena kalah adu mekanik, kapal kecil yang diketuai oleh Kapten Bowden berhasil dilumpuhkan. Kemudian kapten kapal dari bajak laut tersebut sedikit heran karena Kapten Bowden bisa memiliki emas yang merupakan miliknya yang telah lama dicuri. Juru kemudi yang bernama Tuan Lee menemukan informasi jika kapal Kapten Bowden berasal dari Pulau Kemenbrug. Mengetahui hal itu, kapten bajak laut yang bernama Connor menjadikan Bowden sebagai sandera dan langsung menuju ke Pulau Kemenbrug untuk mencari emas miliknya. Swiftsure and all those 7 hari kemudian, tepatnya di Pulau Kemenbrug, istri dari Kapten Bowden yang bernama Ersel dengan setia menunggu kepulangan dari suaminya. Ersel tinggal bersama adik Kapten Bowden yang bernama Lizzie dan anak laki-lakinya yang bernama Isaac yang memiliki keterbatasan dalam berjalan. Hari itu Lizzie ditemui oleh kekasihnya yang bernama Weston. Tapi mereka pun menjadi sangat panik setelah mengetahui jika Ersel sudah kembali ke rumah. Lizzie kemudian mengatakan kepada Weston jika besok dia akan mengemasi barang-barangnya dan menemuinya di Teluk. And meet you by the cove at first. Everything's long gone. Everything. My mind. Oh, really? Same as yesterday. Malam harinya mereka merayakan ulang tahun Isaac dan berdoa agar Kapten Bowden segera pulang. Tapi mereka tidak menyadari jika bahaya sebentar lagi akan datang ke pulau tersebut. Karena Kapten Connor sudah mengutus 3 anak buahnya untuk mencari keberadaan istri Kapten Bowden. Tapi sungguh naasnya, Weston yang menunggu kedatangan dari Lizzie justru malah bertemu dengan mereka dan berakhir dengan Weston yang dihabisi. Sebelum pergi, Lizzie meninggalkan sebuah surat. Tapi Ersel yang juga terbangun malah melihat jika ada orang asing yang mengendap-endap di luar rumahnya. Sebagai seorang ibu, dia pun dengan sigap langsung menyembunyikan anaknya dan bersiap dengan kedatangan anak buah Kapten Connor. There. We're a peaceful family. Ketika mereka masuk lewat atap, Ersel pun bersusah payah mencoba untuk bertahan sambil menjaga agar lokasi anaknya tidak ketahuan. Saat Ersel tidak berdaya, si Gondrong langsung bertanya di mana dia menyembunyikan emas-emasnya. Karena Ersel masih mencoba melawan, dia kembali lagi harus diberikan pelajaran. Di sini, barulah si Gondrong menunjukkan emas yang mereka cari. Of this. Faith. Gani Cinque. Esok paginya, Kapten Connor juga tiba di pulau tersebut. Ketua dari pulau yang melihat keberadaan Connor langsung datang menghampirinya dan menanyakan siapa namanya dan apa tujuannya. Sedangkan di tempat lain, Lizzie harus menelan kesedihan setelah mendapati jika kekasihnya telah tewas. Si ketua yang mendengar namanya ternyata mengetahui jika Kapten Connor merupakan seorang bajak laut yang suka berperang dan musuh buronan dari kerajaan Inggris. Karena melihat jika pasukan bajak laut sedang mendekati pulau, penduduk yang lain kemudian bersembunyi di dalam gereja. Di momen ini, adu mekanik sudah tidak bisa lagi dihindari.
looks so fancy there. Kembali ke Ercel yang masih berusaha bertahan. Apesnya meskipun dari malam sampai pagi bertahan, pada akhirnya mereka mengetahui keberadaan anaknya Ercel. Disinilah hal yang mengejutkan terjadi. Karena Ercel langsung berubah menjadi brutal saat anaknya dalam bahaya. Setelah adu mekanik yang sengit, akhirnya kedua bajak laut tersebut harus tewas mengenaskan di tangan Ercel. Siapakah sebenarnya sosok Ercel ini? Sedangkan di pelabuhan, Kapten Connor juga sedang membantai para penduduk yang berusaha melawan. Tapi karena skill Kapten Connor yang sangat OP, para penduduk pun harus tewas di tangannya. Saat para anak buahnya juga tiba di daratan, Lizzie yang masih panik menjadi semakin panik setelah melihat kedatangan para bajak laut. Si ketua yang sudah dilumpuhkan kemudian disuruh mengatakan di mana tempat sinyal darurat di pulau ini. Karena sinyal itu akan membuat pasukan kerajaan Inggris datang. Setelah diancam jika dia akan menembak penduduk yang bersembunyi, si ketua akhirnya mengatakan jika tempat itu ada di ujung pulau, tepatnya di puncak tebing. Tapi meskipun telah mengatakan hal itu, Connor tetap menghabisi si ketua. Setelah selesai dengan pergelutannya, Ercel kemudian mengeluarkan Isaac dari persembunyiannya. Tidak lama kemudian, seorang pastur yang bernama Bradley datang menemui Ercel. Dia mengatakan jika bajak laut telah tiba di pulau ini. Dan sepertinya mereka berdua mengenal sosok dari Kapten Connor. Sepertinya ada masa lalu yang kelam yang terjadi pada Ercel dan Bradley. Alasan Bradley menemui Ercel karena dia tahu hanya Ercel lah orang di pulau ini yang bisa menghentikan mereka. Karena kondisi sudah tidak aman, Ercel meminta Bradley membawa Isaac ke suatu tempat di mana terdapat gambar bulan sabit di sebuah pohon. Sedangkan dia akan mencari keberadaan Lizzie. And a flintlock. Remember how to use one of the... I owe you. Lizzie yang menggunakan spell sprint beruntung ditemukan lebih dulu oleh Ercel. Dengan perasaan campur aduk, Lizzie kemudian mengatakan jika Weston telah tewas. Karena tidak punya banyak waktu, Ercel langsung mengajak Lizzie bertemu dengan Bradley dan Isaac. Kapten Connor dan anak buahnya yang tiba di rumah Ercel mendapati jika anak buahnya sudah tewas dan mereka juga tidak menemukan satu batang emas pun di rumah tersebut. Tapi Tuan Lee dan Connor terlihat tidak terkejut jika anak buahnya bisa tewas. Sepertinya mereka juga mengenal sosok dari Ercel. Kemudian Connor melihat jejak roda dari kursi Isaac dan langsung mengikutinya. Bradley dan Isaac akhirnya tiba di tempat yang dimaksud dan tidak lama Ercel dan Lizzie juga tiba di sana. Tidak jauh dari sana ada sungai yang dipenuhi dengan buaya. Tapi di sana sudah ada tali dan alat untuk menyeberanginya yang terlihat sudah lama dipersiapkan oleh Ercel. Saat giliran Bradley yang menyeberang, apesnya Connor sudah sangat dekat. Dan akhirnya dia memilih tidak ikut bersama Ercel. Faktanya, Connor dan Bradley ternyata saling mengenal. Karena dulunya Bradley merupakan kru dari Connor, tapi dia memilih untuk bertobat dan menjadi seorang pastur. Sound, all right? Where are you going? He's twice the captain you are. Salah satu orang yang melihat keberadaan Ercel langsung menembaknya sampai jatuh dari pohon. Saat ada orang yang akan menembak lagi, Bradley langsung menembak orang tersebut dan dia pun juga berakhir tewas setelah ditembak oleh Connor.
Melihat keberadaan Ersel, Connor menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya. Hal itu pun membuat beberapa dari mereka berakhir tewas setelah dicaplok oleh buaya. Di momen ini kembali lagi Ersel mengeluarkan kemampuannya yang entah dia dapatkan dari mana. Karena dia bisa melumpuhkan satu persatu bajak laut yang mengejarnya. Connor yang sudah muak kemudian memanggil nama Ersel dengan julukannya dahulu, yaitu Bloody Mary. Itu artinya dia memang mengenal Ersel dengan baik. Connor mengatakan jika dia datang hanya ingin mengambil emasnya yang ternyata dulu dicuri oleh Ersel. Dia kemudian mengajak Ersel untuk melakukan pertukaran karena suaminya masih ditahan oleh Connor. Mendengar suaminya masih hidup, Ersel pun setuju untuk melakukan pertukaran. Setelah menyetujui kesepakatan tersebut, Ersel mengajak yang lainnya pergi ke tempat persembunyiannya. Di goa itu, Ersel menyembunyikan semua barang-barang miliknya dan juga banyak persenjataan. Di momen ini, Lizzie mulai bertanya siapa sebenarnya mereka dan siapa sebenarnya sosok dari Ersel ini. Karena sudah kepalang basah, Ersel kemudian menceritakan jika dulu keluarganya dihabisi oleh Connor dan dia diasuh sejak umur 12 tahun, dididik menjadi bajak laut sampai dia mendapatkan julukan Bloody Mary yang sangat ditakuti. Tapi Ersel menjelaskan jika semua itu dia lakukan hanya untuk bertahan hidup. Kini terjawab sudah siapa sebenarnya sosok dari Ersel. Dia adalah seorang bajak laut terkenal dan ditakuti. Sampai di suatu momen dia menusuk Connor dan mencuri emasnya, kemudian menikah dengan Boden dan tinggal di pulau ini. I need to know something. How is mission is still the gold? Sebelum waktu pertemuan tiba, Ersel menyiapkan jebakan dalam peti emasnya dan mempersiapkan semua senjata yang dia butuhkan. Tidak lupa, dia juga kembali menggunakan armornya dulu saat masih menjadi Bloody Mary. Singkat waktu, saat waktu pertemuan tiba, Ersel secara diam-diam keluar dari sumur di rumahnya. Kemudian dengan keahliannya, dia melumpuhkan beberapa penjaga satu persatu tanpa memancing perhatian bajak laut yang lain. Setelah berhasil masuk ke rumahnya, Ersel akhirnya bertemu dengan suaminya setelah sekian lama. Tapi dia tidak bisa melepaskan rantai yang mengikatnya karena kuncinya dibawa oleh Connor. Terpaksa Ersel kembali keluar dan memberikan pisau kepada suaminya untuk berjaga-jaga. We will have to make the trip. Connor yang mengetahui anak buahnya tidak menjawab kode mereka, menyadari jika Ersel pasti sudah ada di sana. Ersel kemudian menunjukkan dirinya dan mengancam untuk tidak mendekat, karena dia tahu jika Connor tidak bisa dipercaya. Setelah meledakkan satu bajak laut, Connor akhirnya bertemu dengan Ersel setelah sekian lama. Ersel kemudian menunjukkan batangan emasnya dan siap ditukar dengan suaminya. Tapi Connor yang licik terus memprovokasi Boden jika dia dan Ersel dulunya sudah seringkali melakukan pengadukan. Tentu saja Boden tidak bisa menahan amarahnya dan menyerang Connor. Karena kecerobohan Boden, pertukaran yang seharusnya mulus malah berakhir menjadi kekacauan. Meskipun jebakan Ersel berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka, tapi Boden kalah adu mekanik dengan Connor. Melihat suaminya yang terancam, terpaksa Ersel menyerah dan menyuruh Connor untuk langsung mengambil semua emasnya agar dia melepaskan suaminya.
Tapi karena dia bajak laut, dengan entengnya dia tetap menghabisi Boden. Itu semua akibat kecerobohannya yang tidak bisa menahan emosi. Ercel yang terluka di kakinya melepaskan jebakannya yang terakhir, yang membuat banyak dari mereka tewas akibat terkena ledakan emas. Sedangkan Ercel jatuh ke dalam sumur yang ternyata terhubung dengan tempat persembunyiannya. Sedangkan Lizzie dan Isaac sedang membaca buku harian milik Ercel. Dari sana mereka mengetahui bagaimana Ercel dan Boden bertemu setelah mencuri emas dari Connor. Kemudian dia mengubah namanya menjadi Ercel. Tapi mereka tidak bisa membaca tulisan dari nama aslinya Ercel. Tidak lama kemudian Ercel datang dan mengatakan jika dia gagal menyelamatkan Boden. Tuan Lee yang muak dengan kelakuan Connor dengan kesal mengatakan, kenapa kau tidak ambil saja emasnya dan akhiri semua ini. Tapi Connor justru membuat lebih banyak kru mereka tewas, termasuk anak dari Tuan Lee. Tapi Tuan Lee justru berakhir tewas setelah ditembak oleh Connor karena dianggap tidak mematuhi perintahnya. Untuk menguatkan kru yang tersisa, akhirnya Connor menjelaskan tujuan dia yang sebenarnya. Dia mengatakan jika masa dari bajak laut telah berakhir, hadiah sebenarnya yang dia incar justru kepala dari Bloody Mary. Karena jika mereka bisa menangkapnya, maka mereka semua akan mendapatkan pengampunan seumur hidup dan semua kejahatan mereka akan dihapus di pengadilan. Dengan begitu, mereka semua bisa hidup bebas dan tidak perlu lagi bersembunyi. Steady on, lads. Ercel yang menyadari jika ini hanyalah masalah waktu sampai Connor menemukan keberadaannya, dia langsung menyiapkan kembali jebakan di goa tersebut dan menyiapkan senjata yang dia butuhkan. Sampai mereka berhasil menyiapkan api bantuan agar dilihat oleh prajurit Inggris. Karena Lizzie dan Isaac ingin membantu, Ercel mengarahkan mereka untuk memancing Connor dan anak buahnya, sedangkan dia akan menghabisi mereka secara diam-diam. Untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, Ercel menyuruh mereka untuk naik perahu kecil dan berlayar menuju ke pulau besar. You to take the catboat and sail to the bigger. You're a born sailor. Pasukan Connor yang masuk ke dalam goa satu persatu mulai tewas akibat terkena jebakan dari Ercel. Lizzie juga berhasil menghabisi beberapa bajak laut dan akhirnya bertemu dengan si gondrong yang telah menghabisi kekasihnya. Sedangkan Ercel terus menghabisi pasukan Connor dari balik kegelapan. Meskipun Lizzie sempat menjadi bulan-bulanan si gondrong, tapi akhirnya si gondrong berhasil dihabisi setelah terkena panah dan menjadi pajangan dinding goa. Connor yang kehilangan semua anak buahnya akhirnya mengajak Ercel untuk adu mekanik di atas tebing untuk mengakhiri semuanya. Sedangkan Lizzie yang melihat Isaac sudah berada dalam perahu memutuskan kembali untuk membantu Ercel. Setelah menyalakan api bantuan, mereka sudah bersiap untuk ronde terakhir. Tanpa aba-aba, Connor langsung menyerang Ercel dan adu mekanik di antara mereka berdua pun kembali terjadi. Dari duel ini mereka sama-sama mendapatkan luka karena biar bagaimanapun Connor lah orang yang mengajari Ercel. Akhirnya Ercel berada dalam posisi terpojok. Tapi sebelum dia dihabisi, untungnya Lizzie datang menolong meskipun aimnya sangat busuk. Tapi momen itu memberikan Ercel kesempatan mengambil kembali pedangnya.
Dan akhirnya dia berhasil menghabisi Connor. Setelah semuanya berakhir, akhirnya Ercel mengatakan nama aslinya yang ternyata bernama Mariam. Dan plot twistnya, ternyata Ercel menyimpan semua emas yang asli di perahu kecil Isaac. Kemudian film pun berakhir dengan kedatangan para pasukan Inggris.